dokumennya yang biasanya disiapkan ada beberapa. Yang pertama adalah rencana awareness, kemudian ada materi awareness, kemudian ada daftar hadir awareness, kemudian untuk melihat efektivitas dari sesi awareness-nya sudah tersampaikan atau belum, biasanya juga suka diminta nih, gimana sudah dites atau belum hasilnya gitu. Jadi nanti pada saat awareness kita juga bisa sampaikan, kita bisa buatkan gitu ya tes, post test atau pre-test juga boleh untuk mengevaluasi terkait dengan sasaran awareness-nya sudah tercapai atau belum. Nah, setelah itu biasanya diminta juga nih laporan hasil awareness-nya. Nah, laporan hasil awareness ini dilihat apakah memang hasil awareness yang di atas, yang testing ini sudah tercapai atau belum nih sasarannya. Kalau belum, maka seperti apa tindak lanjutnya. Nah, biasanya di sini di laporan awareness juga disampaikan. Jadi hasil dan tindak lanjutnya jika ada. Oke, kemudian saya lanjut untuk subklausul 7 berikutnya adalah komunikasi. Di dalam subklausul ini, kita perlu memastikan bahwa organisasi ini sudah mengatur komunikasi internal dan eksternal yang efektif terkait dengan SML. Gitu. Jadi kalau misalnya saya contohkan di sini dokumennya, kita buatkan tabel seperti ini. Jadi ada tabel terkait dengan komunikasi. Di sini kita identifikasi aspek yang dikomunikasikan apa, kemudian waktunya seperti apa. Misalnya kalau misalnya aspek informasinya terkait dengan pengelolaan insiden, maka waktunya kapan? Kita lihatnya adalah kita lakukan secara reguler deh 1 bulan sekali di akhir bulan misalnya atau di awal bulan. Kemudian pihak yang siapa atau yang bertanggung jawab. Di sini misalnya koordinator untuk insiden manajemen. Kemudian metodenya seperti apa? Melaporkannya melalui langsung atau melalui email atau misalnya melalui dashboard atau seperti apa. Itu kita bisa identifikasikan di sini. Kemudian juga di sini kita identifikasikan siapa penerima informasinya gitu. Sehingga nanti kita kalau sudah direncanakan di awal, berarti kan pada saat nanti kita lakukan pelaporan tidak lagi bertanya-tanya nih, ini sebenarnya kita laporan ini tujuannya ke siapa sih gitu. Jadi diidentifikasikan juga biar tidak ada yang harusnya menerima jadinya tidak menerima gitu ya di pihak penerima informasi gitu. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi 7.5. Jadi kita perlu memastikan juga bahwa dokumentasi yang diperlukan itu sudah ditentukan. Jadi yang pertama ditentukan, kemudian dikendalikan untuk menjaga konsistensi dan keaktualannya serta sudah membuat, menyimpan dan melindungi rekaman dari sisi implementasinya. Seperti itu. Nah, kalau di dalam dokumennya, dokumen yang dibutuhkan biasanya ada ini, ada aturan penamaan dan penomoran dokumen. Kemudian ada aturan pengelolaan dokumen. Kemudian ada daftar induk dokumen dan daftar induk rekaman. Ini yang biasanya kita hasilkan. Gitu. Nah, di dalam sini biasanya dokumen-dokumen atau dokumentasi yang diperlukan itu adanya di nomor induk dokumen dan nomor induk daftar induk dokumen dan daftar induk rekaman. Ini biasanya sudah diidentifikasi. Kalau sudah ada ini berarti sudah diidentifikasikan, begitu. Nah, terkait dengan penamaan dan penomoran juga sebenarnya bisa ditentukan oleh organisasi IT atau juga kalau misalnya sudah ada di penamaan di organisasinya gitu ya secara korporat, itu juga bisa digunakan untuk penamaan dan penomoran dokumen gitu. Tapi kalau nggak ada, berarti kita harus mengidentifikasikan dan menyusun nih, menetapkan gimana sih penamaan dokumennya, gimana sih penomoran dokumennya gitu. Termasuk di sini kalau terkait dengan aturan pengelolaan dokumen, itu berarti bagaimana si dokumen ini disimpan, kemudian juga bagaimana dokumen ini nanti eh, kan kalau misalnya hard copy atau soft copy tidak selama-lamanya mungkin ada yang apa namanya karena keterkaitan keterbatasan kapasitas dan lain-lain tidak selamanya kita keep gitu ya. Nah, bagaimana nih untuk penghancuran dokumennya gitu, penghancuran informasi atau dokumentasinya seperti apa, aturannya seperti apa, gitu. Itu bisa disampaikan di sini juga.
Sebagai contoh misalnya untuk penyimpanan dokumen itu semua transaksi yang sifatnya 5 tahun ke belakang gitu. Itu juga harus disampaikan atau harus tertera dalam satu dokumen di dalam aturan tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah pengetahuan, yaitu memastikan bahwa organisasi sudah menentukan, memelihara, dan menyediakan pengetahuan yang diperlukan. Biasanya dokumen-dokumennya awalnya memang pengetahuan itu kita list dulu ya, apa saja sih yang terkait dengan pengetahuan yang harus ada, yang termasuk kritikal. Kemudian juga kalau misalnya kita mengacu ke 27 berarti ada yang kita klasifikasikan nih dari sisi dokumennya, ada yang konfidensial, kemudian mungkin ada yang umum dan lain-lain. Termasuk juga bagaimana mengelola pengetahuan tersebut. Kalau misalnya terkait dengan ISO 20.000 terkait dengan layanan, sebagai contohnya di sini ada daftar knowledge kita buatkan. Kemudian FAQ, itu kita juga bisa masukkan sebagai pengetahuan. Kemudian user guide untuk setiap layanan. Kemudian dokumentasi hasil penanganan masalah. Kemudian hasil mungkin apa namanya monitoring kita juga bisa masukkan. Termasuk di sini juga prosedur-prosedur seperti itu. Itu yang bisa kita masukkan sebagai pengetahuan. Nah, kalau dilihat dari sisi documented information, sebenarnya kita ini saya berikan contoh ya Bapak Ibu ya, bahwa kalau misalnya dari pengalaman saya, dokumen-dokumen ini yang minimal sekali harus ada gitu di dalam atau yang disusun di dalam ISO 20.000 untuk pendampingannya dan nanti juga akan digunakan pada saat external audit seperti itu. Jadi ada tipe kebijakan di sini yang harus ada adalah komitmen, ini wajib ada komitmen top manajemen, kemudian kebijakannya pun sebenarnya ada tidak hanya kebijakan manajemen sistem layanan yang diharuskan, tapi juga ada kebijakan terkait dengan pengelolaan perubahan dan kebijakan keamanan informasi. Itu ada sebagai di persyaratannya tertera bahwa harus ada kebijakan tambahan terkait dengan pengelolaan perubahan dan kebijakan keamanan informasi.